Hai Sobat Aspirasi Podcast. Jadi kali ini spesial banget ya episodenya. Kita bakal bahas dan kulik seputar tentang Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan kali ini aku nggak sendirian, tentunya ada tamu yang spesial barengan sama Bapak siapa nih Pak? Angga Wiraperdana. Ya, Bapak di sini selaku bagian apa Pak? Saya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan selaku staf ahli wakil dekan 3. Wow, tentunya bakal banyak banget ya yang kita kulik di episode kali ini. Dan tentunya buat kamu yang calon mahasiswa baru yang penasaran, sering-sering tanya banget tentang FPIK, yuk kita bahas dan kita kulik. Mungkin pertanyaan pertama nih Pak, mungkin bisa dijelasin lebih detail dan lebih luas tentang apa sih itu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya? Baik, sebelumnya untuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan awal mulanya berdiri di Probolinggo ya, masih berupa yayasan. Kemudian baru di tahun 1963 itu dipindah ke Malang melalui SK Menteri. Kemudian masuk di jurusan Perikanan, Peternakan, dan Kedokteran Hewan. Kemudian berikutnya baru menjadi Fakultas Perikanan sendiri. Dulu namanya bukan FPIK ya, dulu namanya Fabrik gitu. Kemudian karena ada penambahan dengan program studi menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Wow, ternyata mungkin buat kamu yang mahasiswa semester akhir baru tahu juga nih sejarah dari FPIK ini sendiri. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya nih ya Sobat Aspirasi Podcast. Pak, mungkin bisa dijelaskan ya, apa saja sih prestasi yang sudah diraih selama 1 tahun terakhir atau bahkan baru-baru ini nih di 2024? Baik, alhamdulillah untuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan prestasi ada di mahasiswa, di tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Misalkan dari mahasiswa sendiri yang terbaru adalah ada yang duta lingkungan ya, kemudian duta wisata. Kemudian kita di tahun kemarin di akhir tahun ya, itu juara 1 di kompetisi kapal cepat tak berawak nasional. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya juga kita berhasil menjuarai beberapa lomba baik di nasional dan internasional. Contohnya kalau yang di non akademik yaitu Visco ya atau Fisheries Choir itu dapat golden tiket dan sebagainya. Kemudian untuk di tenaga kependidikan baik dari PLP atau Pranata Laboratorium itu atau laboran juga ada yang menjadi juara terbaik. Kemudian KTU berprestasi. Kemudian untuk di dosen dapat penghargaan dari nasional atau internasional baik dari penelitian, riset ataupun di pengabdian masyarakat. Wow, Masya Allah, merinding sekali ya mendengar sejumlah prestasi yang sangat-sangat luar biasa pencapaiannya. Gak hanya dari mahasiswa tapi dari dosennya ya Pak. Untuk duta lingkungan, jadi Feby penasaran di sini. Itu tingkat nasional apa? Kita mewakili dari UB dan masuk di provinsi. Wow, keren sekali. Itu untuk cowok cewek apa? Untuk yang cewek, putri lingkungan ya. Iya, putri lingkungan. Wow, keren sekali buat kamu nih yang masih ragu atau penasaran tentang prestasinya. Nanti boleh banget ya kamu langsung masuk jurusan FPIK ini. Oke Pak, kalau sarana dan prasarana sendiri yang ada di FPIK itu apa saja sih Pak? Baik, untuk sarana yang kita ketahui untuk sebuah fakultas yang pasti ada ruang kuliah ya. Kemudian ada ruang laboratorium, baik itu laboratorium pengujian atau laboratorium praktek. Kita selain di kampus di Brawijaya Malang ya, untuk di luar kita punya stasiun budidaya air payau, budidaya air tawar, dan marine station di Sendang Biru. Jadi kalau dibandingkan dengan fakultas yang lain, kita juga ada keunggulan di sarana olahraga. Kita ada lapangan basket, lapangan futsal, dan lapangan voli juga sendiri. Wow, sangat lengkap ya Sobat Aspirasi. Nah, untuk ini Pak, banyak juga pertanyaan yang masuk. Berapa sih daya tampung Camaba atau Maba FPIK ini di 2024 tentunya? Di 2024 daya tampung mungkin tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya ya. Kurang lebih dalam satu prodi sekitar 4 kelas, di mana satu kelasnya adalah 40. Untuk di kampus Malang, jika kita total untuk 6 prodi S1 yang di Malang itu sekitar hampir 960.000 mahasiswa. Sedangkan untuk yang di PSDKU ya, kita ada program studi di luar kampus utama yaitu di Kediri, ada 2 prodi. Itu kurang lebih kita bisa menampung 4 kelas atau 40 kali 4, kita 160 mahasiswa. Jadi jangan khawatir buat nggak kebagian kuota nih ya Sobat Aspirasi. Nah, untuk prodi sendiri Pak,
di FPIK ini ada berapa dan apakah ada mungkin tambahan untuk prodi selanjutnya nih Pak? Baik, untuk yang ekstensi sekarang itu yang sedang existing kurang lebih untuk prodi S1 ada 8 ya. 6 program sarjana di kampus utama di Malang, kemudian 2 SDKU program sarjana, kemudian ada program magister atau S2 dan program doktor atau S3. Nah, untuk dari banyaknya prodi tadi Pak ya, apakah ada prodi yang paling diunggulkan dari FPIK ini? Kalau unggul mungkin semuanya unggul ya, kan sudah terakreditasi Iya pastinya. internasional ya. Internasional, Masya Allah. Tiap prodi mempunyai ciri khas masing-masing. Kalau kita di antara prodi kita tidak bisa saling unggul atau bagaimana, semua sama, tapi kita bersaingnya mungkin di nasional dan internasional ya, antara sesama prodinya di situ. Baik, nah untuk bicara terkait topik kita hari ini Pak ya, calon-calon mahasiswa baru. Kan ada 3 jalur, ada SMBT, ada SMBP, dan Mandiri. Boleh dong dijelaskan Pak, ketiga jalur ini tuh UKT-nya di FPIK apakah semua sama atau berbeda-beda? Untuk UKT di 3 jalur penerimaan mahasiswa baru itu sama semua. Dibedakan hanya berdasarkan grade atau golongannya. Kurang lebih ada 6 golongan atau kelompok. Kalau di prodinya sama semua. Baik, nah karena tadi setiap jalur itu masuk memiliki UKT yang berbeda-beda ya Pak ya. Tentunya setiap prodi di FPIK ini memiliki nilai UKT yang berbeda. Boleh dijelaskan dong untuk UKT masing-masing prodinya Pak mungkin? UKT di prodinya berdasarkan golongan 1 itu saya boleh lihat karena menyangkut uang ya, takut Iya. keliru ya. Kalau di tahun terakhir kemarin di 2023 kita nanti juga akan ada pertor terbaru ya di 2024 untuk mahasiswa baru yang angkatan 2024. Itu sebagai gambaran di golongan 1 atau kelompok 1 itu 500.000, kemudian di golongan 2 1 juta, golongan 3 adalah 3.500.000, golongan 4 4.500.000, kemudian golongan 5 5 juta, dan golongan 6 6 juta. Kemudian bisa 0 untuk UKT-nya, tergantung nanti biasanya ada beasiswa ataupun yang tidak mampu itu bisa. Atau program dari pemerintah Iya, juga Pak betul. ya, benar sekali. Nah di FPIK ini ada nggak sih Pak program beasiswa yang akan ditawarkan kepada calon mahasiswa baru? Untuk beasiswa alhamdulillah sangat banyak sekali ya. Baik yang reguler yang biasanya diwadahi oleh Universitas Brawijaya melalui link websitenya beasiswa.ub.ac.id biasanya itu ada. Kemudian kita juga menerima beasiswa dari luar atau yang non reguler ya, baik dari perusahaan, Pemda itu pemerintah daerah, provinsi, kota ataupun kabupaten. Itu banyak sekali. Oke, dari banyaknya tawaran beasiswa tadi yang ada Pak, mungkin masih bingung nih cara akses beasiswanya itu di mana? Kami di bagian kemahasiswaan, kesejahteraan dan alumni ada sub bidang lagi di situ yang membawahi di bawah staf ahli kesejahteraan, dan ada staf yang sering biasanya memberikan pengumuman baik di medsos ya, kita punya medsos di Instagram untuk FPIK Brawijaya dan di website untuk fpik.ub.ac.id. Nah itu semuanya sudah ditampilkan terkait pengumuman, pendaftaran, persyaratan dan seleksinya semua ada. Oke, mungkin buat yang ketinggalan boleh di web di bawah ini ya Sobat Beradir, Sobat Aspirasi Podcast, di sini nih ya websitenya. Nah, oke, memasuki pertanyaan dan topik berikutnya Pak, mengenai calon mahasiswa baru Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Banyak yang penasaran nih Pak, mengenai ospek fakultas. Apakah ospek fakultas dan jurusan ini wajib diikuti oleh mahasiswa baru? Baik, sebelumnya kita ganti dulu ya nama ospek itu, kita nggak ada. Ospek itu mungkin zaman-zaman Lalu gitu ya ya. sudah jadi. Karena kita Berarti namanya udah upgrade. adalah ya bisa dibilang Probin Maba atau program pembinaan mahasiswa baru. Kalau kita ikut nomenklaturnya di universitas adalah PK2MB. Program benar sekali. pengalar kehidupan kampus. Kemudian dilanjutkan biasanya ada di tingkat universitas, fakultas, kemudian program studi, dan itu sifatnya wajib. Wajib. Jika misalkan tidak mengikuti salah satu dari program PK2 Maba itu, apakah ada sanksi untuk calon mahasiswa barunya ini Pak? Jika sesuai dengan pertor dan pedoman akademik di fakultas, itu biasanya ada berupa semacam sanksi
yaitu tidak bisa menjadi anggota lembaga kegiatan kemahasiswaan, kemudian tidak bisa mengajukan beasiswa karena salah satu persyaratannya adalah sertifikat mengikuti rangkaian ospek pengenalan hidup PKKM gitu Iya. tadi. Oke, baik. Nah, kan banyak juga yang penasaran nih, Bapak. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk ospek, atau mental pasti ya, Pak ya, atau biaya atau persiapan lain nih di FPIK itu sendiri? Kita dari beberapa tahun terakhir ini, kalau dulu mungkin mental iya, fisik iya. Kalau terakhir kita ini namanya menyambut anggota keluarga baru di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, kita menyambut dengan senang hati kepada adik-adik calon mahasiswa baru di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Disiapkan adalah senang terlebih dahulu. Senang. Iya. Wajib ya, Pak? Iya, karena kita bukan ospek lagi ya, kita mau menyambut keluarga baru. Jadi menyambutnya dengan disiapkan senangnya terlebih dahulu, menjadi mahasiswa baru, berubah dari masa sekolah baik SMA atau SMK dan lain sebagainya menjadi mahasiswa. Kita adaptasinya di situ. Jadi bersenang-senang dulu Iya. karena menyambut keluarga baru gitu, Pak ya. Nah, ini juga banyak yang penasaran dan kepo nih, Pak, untuk sistem KRS-an buat mahasiswa baru. Apakah baru masuk itu langsung dipaketkan atau mengisi sendiri-sendiri begitu sistemnya di FPIK? Kalau di FPIK terkait dengan sistem KRS, mahasiswa baru selama 2 semester masih sistem paket ya. Mata kuliah di situ adalah sistem paketan. Kemudian untuk konsultasi dan persyarat akademik baru dibagikan di semester 2 akhir. Oh, berarti mulai semester 2-nya itu nanti bisa KRS-an sendiri begitu, Iya. Pak ya? Oke. Apakah ada sanksi, Pak, jika tidak melakukan perwalian atau registrasi di awal semester? Biasanya kalau tidak melakukan registrasi yang pertama, karena itu pembayaran UKT tidak terdaftar aktif di situ. Kemudian untuk registrasi administrasi, dia tidak bisa melakukan pengisian siap untuk pengisian KRS, kartu rencana studinya. Oke, berarti harus mengikuti mau tidak mau di semester depannya, Pak ya? Iya. Oke. Kalau terlambat, dia akan diajukan menjadi mahasiswa cuti atau terminal. Oke, baik-baik. Nah, berapa banyak sih, Pak, kelas yang akan diikuti oleh mahasiswa baru Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini? Kalau kelas itu berdasarkan MK, mata kuliah ya, bisa minimal, kalau paketan itu biasanya 8 kelas atau 8 mata kuliah. Jika bisa mengambil lebih berdasarkan IPK, itu bisa menjadi 9. Biasanya. Oke, Pak. Apakah ada, Pak, untuk peraturan bagi mahasiswa FPIK ini untuk melakukan pergantian? Mungkin kalau bajunya harus bagaimana, sopan santun itu pasti ya, Pak? Atau ada peraturan khusus nih untuk mahasiswa baru FPIK? Terkait dengan etika ya, berarti ya, etika mahasiswa di kampus untuk masuk di kelas terutama itu biasanya menggunakan pakaian rapi dan sopan. Misalkan baju kaos yang harus berkerah, kemeja berkerah dan sepatu ya. Kemudian kalau rambut yang penting rapi, gondrong tidak masalah, yang penting rapi, tidak menutupi muka atau mengganggu selama perkuliahan. Kalau rambutnya dicat-cat gitu boleh nggak, Pak? Selama ini tidak masalah, ada Nggak yang masalah. dicat juga. Asal jangan terlalu nyentrik kali, Pak ya. Nyentrik pun ada juga. Oh, ada juga. Saya kira di fakultas sebelah aja gitu. Ternyata di FPIK ada ya. Yang penting Oke. tidak mengganggu selama kegiatan perkuliahan. Oke. Nah, pada saat perkuliahan nih, Pak, di FPIK, apa ada perkuliahan yang dilakukan hingga tengah malam, malam pukul 9 mungkin, atau pukul 8, atau ada batas maksimalnya perkuliahan itu dilaksanakan? Kalau dulu karena kita ada gedung baru ya, kemudian keterbatasan kelas masih ada, tapi semenjak tahun 2000 kurang lebih 2005 2006 kita sudah tidak ada kelas malam karena untuk daya tampung dan kelas sudah menyesuaikan. Untuk kelas terakhir yaitu pada pukul 15.10 atau 15.15 Oh, berarti termasuk hitungnya sore ya, Pak? sore. Bukannya? Dan terakhir Oke. pulang selesai kelas itu kurang lebih 16.45 ya. Oke. Nah, ini Pak yang bikin biasanya mahasiswa baru itu deg-degan. Kalau mulai memasuki ujian, sistem ujian di FPIK itu sendiri itu bagaimana sih, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau sistem ujian sendiri secara peraturan akademik dan pedoman itu untuk tengah semester itu tidak terjadwal, sedangkan untuk akhir semester itu terjadwal. Tapi tergantung lagi kepada dosen pengampunya masing-masing, karena tiap dosen pengampu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Terkadang ada yang ujiannya dadakan juga.
Oke, apakah ada Pak mahasiswa yang tidak boleh mengikuti ujian atau bahkan selama ujian ketahuan misalkan menyontek nih Pak lihat HP itu ada sanksi tersendiri atau hukuman tersendiri tidak? Untuk persyaratan ujian yang tercantum di pedoman akademik itu untuk ujian akhir saja ya, itu biasanya ada presensi 80% itu minimal, itu boleh mengikuti ujian akhir semester. Kalau kurang dari itu tidak diperbolehkan. Sedangkan kalau untuk mencontek itu kembali kepada yang tugas jaga dan dosen masing-masing. Dari sanksi teringan ya. Iya, teringat. Teringan mungkin dikeluarkan dari ruang ujian dan nilainya kosong, sampai sanksi terberat biasanya diskors, dibatalkan 1 semester. Apakah pernah ada kasus seperti itu Pak? Yang sampai diskors? Jarang sekali. Jarang sekali karena mahasiswa FPK tentunya baik-baik dan rajin-rajin ya. Masya Allah. Pak, di FPK ini sendiri ada nggak kelas internasional yang diikuti selama tahun terakhir ini? Kelas internasional kemarin kita ada 2 mahasiswa asing dari Perancis kalau tidak salah, kemudian 2 mahasiswa asing juga dari Malaysia. Kemudian kita ada pertukaran pelajar juga, kita mengirimkan mahasiswa kita ke luar negeri. Itu program pemerintah Pak? Program pemerintah. Program pemerintah. Dan ada yang kerjasama antar universitas. Oke. Untuk mahasiswa asing tadi Pak, perkuliahan sehari-hari itu berarti bergabung ya dengan mahasiswa lainnya? Iya, Itu dengan mahasiswa menggunakan reguler. bahasa apa Pak ya? Bahasa pengantar kita kalau kelas internasional bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Berarti mahasiswa juga mengikuti perkuliahan dengan bahasa Inggris. Baik. Boleh dijelaskan Pak, saat ini FPK itu bermitra atau bekerja sama dengan perusahaan mana saja sih Pak? Untuk perusahaan, baik perusahaan lokal, nasional atau multinasional, sangat banyak sekali, tergantung dengan prodinya masing-masing ya. Kalau boleh saya jelaskan singkat saja. Oke, singkat saja. Karena kita ada 6 program studi dengan peminatannya masing-masing. Misalkan untuk manajemen sumber daya perikanan ya, itu berkaitan dengan konservasi lingkungan, pokoknya berkaitan dengan ekologi dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu pemanfaatan sumber daya perikanan, itu biasanya PT PAL ya, boleh nyebut PT perusahaannya? Boleh. Berkaitan dengan galangan kapal, kemudian rantai pasok dan sebagainya. Kemudian untuk teknologi hasil perikanan, perusahaan terkait dengan pengawetan, pengolahan, ekspor impor hasil perikanan. Kemudian kalau untuk program studi agrobisnis perikanan, ini pemasaran dan ekspor impor juga ya, banyak sekali. Kemudian untuk kelima adalah budidaya perairan, itu berkaitan dengan pabrik pengolahan pakan, benih atau hatchery dan pembesaran ikan dan komoditas perikanan lainnya. Dan untuk ilmu kelautan, ini salah satu program studi baru ya di perikanan, tidak baru-baru amat, sudah lama juga, tapi yang S1 yang baru dulu ya, sebelumnya kan tidak ada ilmu kelautan ya. Itu untuk ilmu kelautan luas sekali ya, mulai dari konservasi, lingkungan, pemetaan, perusahaan yang berkaitan sama itu. Banyak sekali ya pilihannya sobat aspirasi. Nah Bapak, di sini juga penasaran Pak, apakah ada kesempatan nih bagi mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa pertengahan bahkan akhir untuk mengikuti student exchange? Untuk student exchange di kami untuk mahasiswa baru masih belum. Oh, masih belum bisa? Karena mata kuliah masih paketan. Oke. Baru bisa setelah semester 2. Semester 2 udah bisa mulai mempersiapkan atau bisa mulai ikut Pak? Mempersiapkan. Mempersiapkan. Dan mengikuti. Kalau untuk program yang MBKM, student exchange-nya di bawah MBKM ya, masih Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, itu di perikanan semester 5. Semester 5 nih sobat. Tapi kalau yang di student exchange ikut programnya kerjasama antar universitas, antar fakultas dengan universitas atau fakultas asing di luar, itu bisa dipersiapkan mulai semester 3. Baik, ini yang poinnya nih Pak. Apakah ada kriteria khusus nih bagi cababa untuk diterima di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini sendiri? Yang pasti kriteria khususnya minatnya ke perikanan dan kelautan. Oke, minatnya jangan sampai salah minat ya sobat aspirasi. Lalu apa saja Pak? Untuk minatnya? Iya. Minatnya pasti pertama manajemen sumber daya perairan, kedua adalah pemanfaatan sumber daya perikanan, ketiga terkait dengan pengolahan ya, teknologi hasil perikanan, keempat pemasaran dan bisnis, itu ada bisnis perikanan, kelima adalah budidaya ya, ini tren sekali budidaya perairan di sini, banyak komoditas, kemudian yang terakhir ada ilmu kelautan. Ilmu kelautan, baik. Apakah ada nih Pak tips and trick untuk masuk FPIK? Tips dan trik
karena ada banyak jalur ya, bisa mulai jalur yang prestasi ataupun tes UTBK, ujian tertulis berbasis komputer itu. Yang penting pertama sesuai dengan grade kita, karena di setiap tahun itu berubah biasanya untuk nilai nilai grade-nya untuk tiap program studinya. Yang penting di atas grade itu, karena saingan kita kok tidak salah 1:100 sampai 1:200 peminatnya. Kalau jalur prestasi itu apakah ada kriteria khusus nih Pak? Prestasi yang dimasukkan itu harus apa saja? Apakah tingkat kabupaten bisa atau mulai minimal tingkat apa gitu? Untuk prestasi diambil 3 terbesar. Oh, 3 terbesar. 3 terbesar baik akademik ataupun non akademik. Jadi karena kita tidak tahu pesaing yang lain, sebisa mungkin prestasinya ya di atas Terbaik gitu ya. terbaik nasional ataupun kalau bisa internasional, karena yang diambil adalah yang terbaik 3-nya. Kalau internasional pasti masuk ya Pak? Dilihat tergantung saingannya juga. Tergantung saingannya. Oke Pak, mungkin ada pesan dan kesan bagi sobat UB Radio atau sobat aspirasi podcast nih Pak? Baik, untuk masuk di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan jangan berkecil hati, nanti mungkin perikanan keluarnya nelayan gitu, bukan ya, atau kemudian keluarnya jadi ABK kapal, bukan. Kita di sini menyiapkan menjadi wirausaha sesuai dengan misi Brawijaya, yaitu Entrepreneurship University. Kemudian di sini masuk di perikanan nanti akan menghasilkan lulusan yang kompeten, baik itu di semua bidangnya, kemudian dari sisi untuk penghasilan dan pekerjaannya. Jangan khawatir. Jangan khawatir nih sobat aspirasi podcast. Nah, yang terakhir nih Bapak, untuk update informasi terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru 2024 di FPIK, apakah dapat diakses di mana saja nih Pak? Untuk penerimaan mahasiswa baru terpusat di website Universitas Brawijaya, yaitu di selma.ui.ac.id. Itu saja Pak? Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya, dan semoga Sobat Aspirasi Podcast semuanya mendapatkan informasi yang selama ini dinanti-nanti tentang Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu sendiri. Sobat Aspirasi Podcast, jadi episode kali ini kita itu spesial banget. Tentunya episode kali ini disponsori penuh oleh Ladies Meal. Aspirasi Podcast.